Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 30 Desember 2022, Pesta Keluarga Kudus Yesus, Maria, dan Yusuf. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus, Putera Allah yang patuh kepada Maria dan Yusuf. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu,
dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus, Putra Allah yang batu kepada Maria dan Yusuf. Mada. Yesus cahaya ilahi, pujaan surga dan bumi, Engkau lahir bagai bayi dalam keluarga suci. O Maria penuh rahmat, Kau timang juru selamat, yang Kau cium dan Kau pangku dengan hati yang terharu. Santo Yusuf yang bahagia, Engkau keturunan raja, sebutan manis ayahku, Kau terima dari Yesusmu. Yesus yang patuh dan setia kepada ayah dan bunda, mulia dengan Allah Bapa dan Roh Kudus selamanya. Amin. Pendarasan Mazmur. Yakub menurunkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Mazmur 23. Milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, jagat dan semua penghuninya. Sebab Tuhan yang mendasarkan bumi atas laut, menegakkannya atas samudera raya. Siapakah boleh mendaki gunung Tuhan? Siapakah berdiri di tempatnya yang kudus? Yang bersih tangannya dan murni hatinya, dan memperoleh balas jasa dari Allah penyelamatnya. Orang yang demikianlah yang mencari Tuhan, yang menghadap hadirat Allah Yakub. Tinggikanlah tiangmu hai kapura-kapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan yang perkasa dan perwira, Tuhan yang jaya dalam peperangan. Tinggikanlah tiangmu hai kapura-kapura, dan lebarkanlah dirimu gerbang abadi, supaya masuklah Raja mulia. Siapakah Raja mulia itu? Tuhan semesta alam, Dialah Raja mulia. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Yakub menurunkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, sebab buah kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Mazmur 45. Allah itu perlindungan dan kekuatan kita. Pertolongannya terbukti dalam kesesakan kita. Maka kita tidak takut sekalipun bumi bergetar, sekalipun gunung gemunung tenggelam ke dasar laut, sekalipun gerora lautan berbuih mengamuk, sekalipun gunung gemunung goncang diempas ombak. Kota kediaman Allah yang maha tinggi digembirakan oleh aliran sungai. Karena Allah mendiaminya, kota itu tidak akan goncang. Allah menolongnya waktu fajar mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Allah memperdengarkan suaranya, maka hancurlah bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Mari pandanglah karya Tuhan yang agung, dan karyanya yang dahsyat di seluruh bumi. Dihentikannya semua peperangan sampai ke ujung bumi. Busur dipatahkannya, tombak diremukkannya. Dibakarnya kereta perang. Jangan banyak bicara, akuilah aku sebagai Allah. Agung di antara bangsa-bangsa, agung di seluruh dunia. Tuhan semesta Allah menyertai kita. Benteng kuatlah bagi kita Allah Yakub. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yusuf anak Daud, jangan takut mengambil Maria sebagai istri, sebab buah kandungannya itu berasal dari Roh Kudus. Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di balungan. Mazmur 86. Hai Yerusalem, kota di atas gunung yang kudus, Tuhan cinta padamu.
Hai benteng Sion, Tuhan yang memperindah semua kediaman Yakub, berfirman dalam dirimu. Mesir dan Babel akan ku daftar antara mereka yang mengakui aku. Bahkan Filistea, Tirus dan Ethiopia akan termasuk warga negara Sion. Tetapi tentang Sion sendiri akan dikatakan, orang ini dan orang itu kelahiran Sion. Allah yang Maha Tinggi menyentosakannya. Tuhan akan mencatat dalam daftar para bangsa. Ini pun dilahirkan di Sion. Dan semua orang yang pernah menderita demi Sion akan bernyanyi dan menari-nari. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para gembala segera berangkat dan menemukan Maria dan Yusuf serta bayi yang berbaring di palungan. Bacaan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 21 sampai bab 6 ayat 4. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga,
bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian ketiga hal hiburan batin, pasal ke-13, tentang ketaatan seorang bawahan yang rendah hati sesuai dengan teladan Yesus Kristus. Kata guru, anakku, barang siapa berusaha tidak mentaati peraturan dan perintah-perintah atasannya, itu berarti bahwa ia menarik diri dari rahmat Tuhan. Dan barang siapa berusaha mencari milik bagi dirinya sendiri, tentu akan kehilangan milik bersama. Barang siapa tidak senang dan rela hati tunduk kepada perintah atasannya, itulah tandanya bahwa dagingnya belum dapat dikendalikan benar-benar, dan oleh karena itu masih sering melawan dan menggerutu. Maka itu, jika kamu ingin mengekang badanmu sendiri, belajarlah segera tunduk kepada atasanmu, sebab musuh dari luar itu akan lebih cepat dikalahkan apabila di dalam hatinya orang merasa tenang dan tidak dalam keadaan kacau. Tidak ada musuh bagi jiwamu yang lebih ulet dan lebih sulit untuk ditundukkan kecuali dirimu sendiri. Apabila kamu tidak bersatu hati dengan jiwamu, maka itu jika kamu ingin menaklukkan darah dan dagingmu, kamu harus benar-benar dapat menguasai dirimu sendiri sepenuhnya. Oleh karena cintamu kepada dirimu sendiri masih kurang teratur, maka engkau masih belum terlalu rela tunduk kepada kehendak orang lain. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita melambungkan Mada Allah Tuhan kami. Allah Tuhan kami, Engkau kami muliakan, Dikau Bapa yang kekal. Seluruh bumi sujud padamu, para malaikat, serta segala isi surga bermada, kerubim dan serafim, tak kunjung putus memuji Dikau. Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Langit dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Kau dimuliakan kalangan para rasul.
Kau diluhurkan rombongan para nabi. Engkau dipuji barisan para martir. Engkau dipuji gereja kudus di seluruh dunia. Bapa sungguh Maha Kuasa, Putra Bapa yang tunggal, yang patut disembah. Roh Kudus pula, penghibur umat Allah, Kristus Raja nan jaya. Engkaulah Putra Bapa yang kekal. Untuk menebus kami kau jadi manusia. Sudi dikandung Santa Perawan. Kuasa maut kau kalahkan. Kau buka pintu surga bagi umat beriman. Kau bertata dengan mulia di sisi kanan Bapa. Dikaulah King yang akan datang. Maka kami mohon tolonglah hamba-Mu yang kau tebus dengan darah-Mu sendiri. Satukanlah kami dengan orang kudus dalam kemuliaan-Mu. Selamatkanlah kami ya Tuhan. Berkatilah umat pilihan-Mu. Rajailah kami. Dan angkatlah kami untuk selamanya. Setiap hari kami memuji Dikau. Kami memegahkan nama-Mu untuk sepanjang masa. Ya Tuhan, sudilah menjaga kami, agar hari ini luput dari dosa. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami, limpahkanlah kasih setia-Mu kepada kami, sebab kami berharap padamu. Kepada Tuhan kami percaya. Kami tak kecewa selamanya. Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan.
Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Bapa yang kekal, Engkau telah berkenan memberi kami teladan hidup keluarga kudus. Bantulah rumah tangga kami semua untuk meniru kebajikan hidup mereka dalam ikatan cinta. Semoga kelak kami menikmati kebahagiaan kekal sebagai anggota keluarga-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan secara bersama-sama. Marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita.